Hello guys, welcome back again to my channel. So, hari ini saya lagi berada di Stadion Gelora Bung Karno. Tadi rencananya pengen ke Moza Museum, cuman katanya masih libur selama beberapa hari, so saya nggak bisa masuk. Cuma bisanya ngeliat doang di sekitaran Stadion Gelora Bung Karno. So ya udahlah, dinikmatin aja gitu ya. Suasana masih liburan juga. Dan sekali lagi selamat Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Hari ini tentunya kita bakalan bahas Bitcoin lagi, dan saya mungkin akan bahas sedikit soal pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat masuk. Sekali lagi, untuk setup video sampai nanti tanggal 8 Mei bakalan seperti ini dulu, menggunakan handphone. So kalau kalian misalnya punya pertanyaan, silahkan kalian ajukan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya menarik, saya akan bahas di video-video berikutnya. So tentunya secara umum kita melihat Bitcoin hari berada kurang lebih di area 38.400-an. Dan ya, sekali lagi volume masih terlihat cukup kecil guys. Dan ini situasinya mengingatkan saya dengan yang terjadi di awal bulan Juli kemarin. Kalau kalian perhatikan, sebelum kita mendapatkan reversal yang masif ke atas di bulan Juli 2021 kemarin, kita juga mendapatkan fase di mana kita melihat Bitcoin terus-menerus merangkak turun dengan volume yang kecil sebelum pada akhirnya kita melihat ada chart candle bullish yang sangat masif, sangat besar, dan itu memicu reversal. Dan kali ini saya juga rasakan posisinya kurang lebih sama gitu guys. Dan saya tidak untuk mengatakan bahwa kita pasti akan langsung reversal dari sini, cuman menurut saya itu vibes-nya mirip dengan pada saat itu. Apakah kalian setuju ataukah kalian mempunyai pendapat yang berbeda? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan so far ini masih sesuai dengan planning kita soal senario yang menurut saya paling ideal yang bisa terjadi ke Bitcoin. Kita udah pernah bahas, yaitu untuk chartnya Nasdaq, kita juga udah membuat satu lagi lower low, dan kita udah mendekati area yang kemarin kita sampaikan di sekitaran area 300 sampai 310 untuk Nasdaq, dan kita kemarin sempat rebound kurang lebih di area 310. So sekarang kita udah masuk ke area support di Nasdaq, dan menurut saya salah satu chart yang sangat mempengaruhi Bitcoin belakangan itu adalah Nasdaq, selain juga S&P 500 dan juga US dollar. Dan mudah-mudahan gitu ya, kemarin kita mendapatkan sedikit bounce, dan hari ini atau besok kita kembali melihat rally di Nasdaq, sehingga itu mungkin bisa membuat Bitcoin juga ikutan ketarik ke atas. Dan ini udah ya sesuai dengan planning kita kemarin lah ya, soal senario paling ideal di mana kita membuat satu lagi lower low di Nasdaq, kemudian mendapatkan rebound dari sana dan menuju lagi ke all time high yang baru. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan Bitcoin juga akan ikutan ketarik naik ke atas. Walaupun untuk chartnya US dollar sampai sekarang kita masih melihat penguatan itu terus terjadi gitu ya. Kita kemarin hanya mendapatkan satu hari saja candle merah, kemudian kita kembali mendapatkan kenaikan di US dollar, penguatan lagi, dan sekarang kembali sepertinya masih terlihat cukup bullish gitu ya. Walaupun secara indikator ya kita sudah melihat ada pelemahan momentum bullishnya, cuma kita tidak bakalan tahu di mana puncaknya sebelum kita mendapatkan koreksinya. Dan ya, kalau misalnya kita cek ya, sekarang untuk data on-chain itu belum ada yang berubah sama sekali gitu ya. Dan secara vibes juga ini saya sampaikan sekali lagi, ini mirip sebenarnya dengan yang terjadi di bulan Juli 2021. Ya mudah-mudahan kita juga mendapatkan price action yang sama dengan kala itu gitu ya, dimana kita mendapatkan pergerakan yang consistently merangkak turun, kemudian diikuti oleh momentum bullish yang tiba-tiba datang, dan kita kemudian mendapatkan reversal ke atas. Kalian bisa cek saja sendiri. Dan untuk pertanyaan, kemarin saya ada dapatkan salah satu yang menurut saya cukup menarik soal pajak gitu ya, pajak yang baru saja disahkan di Indonesia soal kripto. Dan seingat saya gitu ya, pajaknya adalah 0,11% untuk setiap transaksi kripto yang kalian lakukan untuk exchange yang terdaftar di Bapepti. Sedangkan yang tidak terdaftar atau exchange luar, itu kalian akan dikenakan pajak hingga 0,22%. Dan kalau misalnya kita lihat, sebenarnya ya itu angka yang termasuk cukup besar ya. Kalau ditanya, pertanyaannya dari kalian adalah apa pengaruhnya gitu ke market crypto Indonesia? Ya tentunya mungkin salah satunya orang-orang bakalan males gitu guys untuk invest di exchange-nya Indonesia, karena kan pajaknya gede gitu ya. Mereka pastinya akan mencari segala cara cari exchange di luar yang mungkin akan sulit dideteksi oleh pemerintah gitu ya, untuk ya mungkin mengurangi pajaknya gitu ya. Dan ya itu pastinya tidak akan berdampak baik ke industri kripto Indonesia gitu ya, karena pastinya exchange kita nggak bakalan bisa bersaing dengan exchange luar.
karena pajak itu sendiri gitu ya. Cuman ya tentunya ada baiknya juga lah ya kalau misalnya diregulasi seperti ini, jadi kan jelas ya pajak yang kita bayarkan itu harus seperti apa. Dan sebenarnya kalau dihitung-hitung sih guys, sebenarnya kalau dihitung-hitung ini mirip ya dengan pajak di saham gitu ya. Ketika kalian melakukan transaksi ya kalian dikenakan 0,11 gitu ya setiap kali transaksi, dan itu ya kalau dihitung sebenarnya nggak terlalu besar juga ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan exchange luar mungkin punya kita lebih mahal, itu aja gitu. Oke, jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan yang soal pajak gitu ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain lagi silahkan kalian kasih di kolom komentar di bawah. Dan secara teknikal sekarang kita masih melihat Bitcoin struggling ya untuk mendapatkan volume seperti yang saya sampaikan di awal video. Namun tentunya ini masih sama dengan video kemarin, pergerakan yang tidak disertai oleh volume yang meningkat atau volume yang tinggi itu agak sulit untuk kita percaya gitu guys. Sama dengan yang terjadi sekarang, walaupun kita terus merangkak turun tapi volumenya kalian lihat itu tidak terlalu besar. Dan berita baiknya adalah walaupun kita melihat Nasdaq membuat lower low baru, S&P 500 membuat lower low baru, US dollar terus menguat, tapi kita melihat Bitcoin masih mampu maintain kurang lebih area 37.000 sampai 40.000. Itu menurut saya adalah sebuah sign yang baik gitu, bahwa walaupun kita udah melihat beberapa chart yang berkorelasi sangat besar ke Bitcoin, sekarang udah mulai kayak kurang gitu, kurang berdampak gitu ke harga Bitcoin. Karena mungkin ya secara data on-chain juga kita udah melihat kita sekarang sudah dekat gitu dengan dasar dari koreksi, atau mungkin sebagian besar orang sebutnya sebagai bear market kali ini. Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan kita bisa melihat pergerakan yang lebih masif dengan volume yang lebih tinggi. Ya walaupun mungkin agak sedikit susah ya, karena kita udah dekat juga dengan FOMC meeting berikutnya yang kemungkinan ditunggu-tunggu oleh para investor juga. Dan dari sana mungkin kita baru akan ngelihat lagi volume kembali naik ke atas, karena sekarang mungkin investor masih merasa oke, mendingan saya tunggu dulu deh sampai nanti FOMC-nya muncul, nanti apa yang dilakukan oleh The Fed, baru nanti saya ambil keputusan dari hasil tersebut. So, sampai hari ini sebenarnya menurut saya untuk kalian yang short term trader mendingan di sideline dulu deh gitu ya. Tunggu aja dulu sampai ada konfirmasi lanjutan, atau misalnya kalian memang pengen swing trade, itu lebih parah lagi, kalian pasti harus menunggu volumenya kembali dulu baru kalian boleh trade gitu ya. Dan sampai sekarang juga kita masih bertahan di ascending channel yang sudah terbentuk di Bitcoin selama berbulan-bulan. Kita berada di lower trend line-nya. Sekali lagi, selama kita masih berada di ascending channel ini, kita masih akan bisa untuk bouncing back and forth, alias bolak-balik naik ke atas ke bawah selama kita belum breakdown maupun breakout ke atas. So, sampai sekarang itu yang masih bisa jadi patokan kita untuk swing trade. Itu aja sih, kalau kita breakdown di bawah 37.000, maka next target mungkin akan di sekitaran 32 sampai 33.000. Kalau misalnya kita breakout ke atas, maka targetnya bisa jadi sampai ke all time high yang baru gitu ya. So, itu aja sih guys untuk hari ini guys. Belum banyak yang bisa saya sampaikan juga untuk secara teknikal karena memang dari kemarin volumenya sangat kecil. Itu aja saya rasa, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.